Kami satu hati sore hari ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah bergabung. Kita sama-sama belajar firman. Kami di sini melayani juga sedang mengalami apa yang kami sedang bagikan ini. Tidak ada satu dari kami yang exempt dari masa padang gurun PSBB global pandemic ini karena COVID-19. We're all in the wilderness, we're all being tested, being purified, being redefined in our purpose. And kami percaya semua yang mau belajar dan ngikuti Yesus sebagai panutan kita satu-satunya yang benar akan keluar dari masa kesulitan ini, masa ujian ini, a better person with a bigger insight. So Father, kita minta di dalam nama Yesus, hadirat-Mu memenuhi hati setiap murid-Mu. Ajarkan kami, tuntun kami Roh Kudus, karena firman yang Kau wahyukan akan membuat kami mengerti. Dan firman yang kami mengerti memerdekakan kami dari segala tipu daya setan. Thank you Lord Jesus, kami berdoa mengucap syukur. Amen. Oh, saya mau ulang lagi dari awal yang saya bagikan selama Anda liburan. Imlek. There are PowerPoint yang judulnya adalah wilderness atau masa tersembunyi. Masa di mana Anda nggak kelihatan siapa-siapa. Dan kita bagikan di previous episode, episode yang lalu, bagaimana kita mesti belajar dari Yesus. Kita pakai dari The Message Bible, Ibrani 12, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. I really like this version. Enak sekali bahasanya yang dari almarhum Eugene Peterson ini. It just so clear and so powerful. Saya mau Anda semuanya bisa menikmati apa yang dibagikan ini. Okay? Alright. Masa tersembunyi kita belajar dari Yesus, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, saya terjemahin langsung. So, di dalam ayat ini dikatakan, do you see what this means? Anda lihat nggak apa artinya ini semua? Dan ingat ya, Ibrani 12 itu sambungan Ibrani 11. So, Ibrani 11 isinya semua pahlawan iman yang diakui Tuhan, and they're all in heaven bersama Allah Bapa, yang nonton kita, yang ada di tribun paling tinggi and cheering us on. Karena kita yang ada di bumi sedang masuk di dalam race, pertandingan iman. Nah, yang sudah menang pertandingan iman satu ronde di bumi ini namanya Yesus. Makanya kita mau ikutin Yesus. Okay? Do you see what this mean? All these pioneers, itu yang Ibrani 11, pionir kita, who blazed the way, all these veterans cheering us on. It means we had better get on with it. Artinya ayo kita jalan aja, lakukan pertandingan iman ini. Strip down, start running, lepaskan semua yang membebani kita, mulai lari, jangan pernah nyerah. And no extra spiritual fat, jangan menjadi gemuk rohani. Anda tahu kan gemuk rohani ya, agamawi maksudnya, you know. Banyak pengetahuan ayat tapi do nothing. And never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sin. Jangan ada dosa yang jadi parasit, jangan mau diparasitin. And keep your eyes on Jesus. Fokus pandangan mata kita selalu ke Yesus. Itu solitude silence latih kita supaya kita fix our eyes on Jesus, not on the problem. Who both, kenapa kok fix your eyes on Jesus? Because dia mengawali dan mengakhiri pertandingan iman yang kita sedang jalani ini dengan sempurna. He is the author and finisher of our faith. Notabene, he is the beginning and the finisher of the race that we are in. Tuh, yang ngomong gitu. So, study how he did it. Keren ya bahasanya, terjemahnya ya. Study how he did it. It's part of bagian dari Ibrani 12 semua ini. Now, because he never lose sight. Jesus never lost sight of where he was headed. Kemana Yesus pergi, dia tuh gak pernah hilang pandangan untuk destiny-nya, goalnya dia. Tidak pernah hilang pandangan. Kalau kita suka cari pemandangan baru soalnya, jadi suka hilang pandangan terus. So look at this scripture. That accelerating finish in and with God. Itu loh, mengakhiri pertandingan yang begitu accelerating di dalam dan bersama Allah. He could put up, dia headed straight to the aim, to the goal.
Dia tuh bisa nanggung. He could put up with anything along the way. Dikirimin problem apapun, dia bisa tabah, dia bisa tanggung semuanya. Apa sih yang ditanggung? Salib, aib, apapun. The cross, the shame, whatever. And now he's there in the place of honor. Right alongside God. Sekarang di mana Yesus setelah selesai melakukan pertandingan iman ini. Dia di tempat kedudukan yang terhormat. Di samping sejajar dengan Allah. When you find yourself flagging in your faith, kalau imanmu goyah, menggapai-gapai kayak orang mau tenggelam, go over the story again. Ayo baca ulang ceritanya lagi, item by item. Kalau saya ngomong, buka lagi Ibrani 11, buka lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 buku ini 100% tulen tanpa edit kehidupan Yesus, perkataan Yesus. If you want to get to know Jesus, then get to know His word. Kenal gaya ngomongnya dia, kenal gaya bicaranya dia, nadanya dia, body language-nya dia. You need to get to know that. Okay? Go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through. Aduh, sepanjang seri kebencian, dendam yang dilemparkan dalam kehidupan Yesus sampai ke Golgota loh. Ya, itu penuh dengan dendam dan penuh dengan musuhan dari banyak orang. Even his own disciple. Petrus nyangkal 3 kali. Yudas jual dia 30 keping perak. Tapi dia nggak goyah, dia fokus terus. He never lost sight of where he was headed and with exhilarating finish in and with God. Dia purap dengan segala macam nonsense pencobaan yang dia lalui. Dan kalau kita baca ulang-ulang lagi ceritanya, item per item, maka itu akan mengeluarkan hormon adrenalin ke jiwa Anda. So today I want you to study this supaya adrenalinnya keluar. Anda tahu kan kalau adrenalin rush kita keluar, kita giat, pantang mundur, we will fight. Orang itu bisa menang pertandingan karena adrenalinnya deras sekali. Nah, kita di tengah-tengah pencobaan dan masa pandemi yang panjang ini nggak tahu kapan kelarnya. Vaksinnya baru ketemu, baru mulai diinjeksi, betul nggak? And then sekarang vaksin virusnya udah mutasi. Banyak lagi macamnya. So there will be many vaksin yang akan menjadi jawaban bagi mutasi virus yang berikutnya. But how do we behave? Di tengah-tengah kehidupan seperti ini, banyak sekali kekacauan di dunia. Saat ini betul, ekonomi, politik, kehidupan moral, karakter, kesehatan, kematian, kehilangan, kedukaan, campur aduk when we are in the middle of that wave, of that storm. What do we do? Kayak Yesus dong, kata-katanya kan keren kan. He could put up with anything along the way. Ayo kita put up with everything, anything. Dengan cara apa? Never lost sight over where we are headed. Seperti Yesus know where he's headed, we too know where we are headed. Kita tahu juga kita mau arahnya kemana. Lihat ini, masih kelanjutannya. So we are on our eternal race track. Semua kita sedang ada di dalam pertandingan iman, pertandingan kekal, kehidup kekal kita. Nah, global pandemic COVID-19 buat saya pertama kali di Maret 2020, Tuhan kasih tahu pada saya, kamu masuk kepada jeda yang besar, masa jeda besar, a great pause. Berapa lama di pause-nya? Only God knows. But selama kita di pause seperti ini, what would you do? Ini masa di mana kita diizinkan Tuhan untuk belajar rest in God. Because there's nothing much you can do. Okay? Semua juga kerja di rumah, ibadah juga di rumah, anak-anak sekolah juga dari rumah. Anda 24/7 melihat orang yang sama, makan dengan orang yang sama, masak untuk orang yang sama, tidur dengan orang yang sama, nonton TV sama orang yang sama. How would you make the best out of your life? Supaya kita melalui hidup dalam satu tempat yang kecil bersama-sama keluarga, bersama-sama semua. Okay? We will grow. We will become better, not bitter. So wilderness, saya sebagai review ya. Wilderness ini adalah musim padang gurun.
Padang gurun artinya apa sih? Kita nggak tahu batasan tanahnya berapa luas. Jadi kayak Sahara desert, kita nggak tahu berapa gedenya, gede sekali. Kalau jalan bisa, mata tuh bisa bisa double vision, bisa lihat fata morgana. Sepertinya ada nyata kayak ada sumur oasis, tapi ternyata sampai sana nggak ada apa-apa, hanya pasir. Itu karena bayangannya bisa rusak dia karena panasnya luar biasa. So wilderness itu tempat yang kita nggak tahu berapa lama di situ, berapa jauhnya, uncharted territory. Nah, so in that place you can only trust one person, and that one person is alive. Namanya Yesus, He's God, the living God. Nah, di masa padang gurun ada 3 hal. Yuk, siapa yuk yang bisa tulis yuk di komen? Kan ini review. Musim di mana kita diuji. Yang kedua, musim apa ini juga? Musim yang bagus buat kita, bermanfaat bagi kita. Tuh, jawabannya udah dikeluarin deh. Nah, sebab saya belajar dari John Maxwell, dia berkata bahwa iman yang tak teruji adalah iman yang tidak bisa dipercaya. Faith that is not tested is faith that cannot be trusted. So Anda semua yang udah lewati asam garam. Kalau seumuran saya ngomongnya asam garam. Kalau generasi milenial Z yang udah makan micin-micin. Segala macam kadar tuh micinnya tuh. Micin ala negara mana. Nah kalau yang udah makan asam garam. Yang udah melalui some through the fire, some through the water, masuk lewat air tapi nggak menghanyutkan, kena api nggak menggosongkan, kita nggak angus, kita keluar sebagai orang yang dipermulakan Allah menjadi seperti lebih kayak Yesus. So Yesus anak Allah aja melalui ujian padang gurun. Masa Anda dan saya nggak lewat? Kita semua lewat. Nggak bisa. Kalau ada orang yang nggak mau lewat ini, hidupnya akan sengsara. You will suffer like crazy, man. Ini adalah musim yang bagus sekali. 3 hal yuk, jawab yuk, siapa yang bisa jawab duluan tuh. Apa yang kita alami di padang gurun? Belajar dari siapa? Guru kita? Yesus. Jangan lihat padang gurunnya. Jangan lihat laporan berapa kematian, berapa pemaparan COVID-19, berapa yang mati, berapa yang sembuh. Itu nggak usah dilihatin tiap hari. Udah ada kok, ada di tengah kita. Kalau Anda jaga diri dengan 5M, Anda mengasihi orang. Minimal 5 orang gak akan juga ikut hidup sehat dengan Anda. Keluarga Anda, ART Anda, supir Anda, semua akan hidup sehat. Niru kita. Kita adalah terang untuk hidup baik dan mengasihi sesama di musim seperti ini. Kalau Anda lakukan 5M, you do it for the sake of others. Bukan just for you. Ayo 3 hal yang diuji apa itu? Siapa yang bisa tulis di komen? Apa yang diuji di padang gurun? Kemanusiaan kita. The weakness, our human side. Yang kedua, apakah iman kita sah apa enggak? Teruji enggak imannya? Yang ketiga, identitas kita. Dan semua ini kita belajar dari Yesus di Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Nah, Anda baca sendiri ya. Itu saya sudah bagikan di minggu lalu. Nah, sekarang saya mau masuk kepada kenapa kok Tuhan izinkan kita masuk ke dalam padang gurun. Di musim dimana kita mengalami ujian. What is the purpose? Why is God enjoying that? Anak-anaknya masuk ke padang gurun ini. And by the way, Roh Kudus itu yang ngajak Yesus loh ke padang gurun. Dengan masuk ke padang gurunnya, pakai perkenalan spektakuler dari surga langsung. Allah Bapa berkata, ini loh anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan. Spektakuler. Setelah phenomenal introduction dari surga langsung langit kebuka loh. It's powerful ya. Langsung Roh Kudus bawa Yesus loh ke padang gurun. Untuk dicobai iblis. Berapa hari? 40 days. Sekarang ini kita masuk ke masa 40 days di mana kita akan persiapkan untuk Paskah, the Holy Week. This is a Holy Weeks, namanya Lent. Kalau untuk menunggu Natal namanya Advent, pengharapan untuk sesuatu. Kalau Lent itu masa refining diri kita. Kitab Yoel 2 ayat 12 ini ayatnya. Supaya kita kembali kepada Tuhan, berseru pada Tuhan untuk dimurnikan. What is Mazmur 139 ayat 27? Kalau kau lihat jalanku salah Tuhan, bersihkan aku. Ini musimnya, roti-roti tak beragi nih.
supaya bersih kita semua. This is the season. 40 days padang gurun, 40 days. Kemudian Yesus tuh bekerjanya tuh dalam skala 40 hari lah. Setelah itu 40 hari kan penampakan diri sebelum dia balik ke surga. Setelah dia bangkit dari mati. What would you do in 40 days? Oke, itu satu bulan 10 hari. Nah sekarang untuk mengerti kenapa Tuhan membawa kalian semua kepada padang gurun. Because dia mau tertarik untuk membawa nilai kerajaan Allah, nilainya Allah masuk ke kita lagi. Supaya apa yang hilang dari kita gara-gara si Adam, bapak leluhur kita kasih ke iblis, kembali ke kita. Apanya yang kembali? The power yang membuat kita serupa Allah, otoritas Allah, and character of God. Nah itu semua Tuhan mau balikin. It was gone because of sin. Nah selama kita tinggal di bumi yang sudah rusak, dipimpin, diatur, dihuni sama orang-orang yang udah rusak sistemnya, jiwanya karena dosa. Life become difficult. Anda hidup sama orang-orang yang beda nilainya, yang masih rusak, yang masih rusak tapi belum ngerti pola birunya yang benar kayak apa. Dan gak ngerti akan diubah pola hidupnya. Nah itu agak repot itu. Memang bikin berat hidup kita. Ada juga yang sudah rusak tapi tahu mendengar kabar baik. Bahwa ada pola yang benar dan itu diberikan Tuhan dan Tuhan akan kerjakan dalam kita. Saya ulangi lagi ya. Tuhan yang kerjakan dalam kita. Memiliki pola ritme hidup yang enak di bumi. Seperti di surga. Dalam perjalanannya gak enak. Itu aja yang saya mau kasih tahu. The journey is not pleasant. So you have to, saya belajar dari The Road Less Traveled dari author Scott Peck. A New Psychology of Love, Traditional Values, and Spiritual Growth. Dia seorang psikiater, but he's talking about spiritual growth. Nah, dia ngomong seperti ini. You know, faktanya kamu masuk ke padang gurun and you cannot choose about it. Seluruh dunia saat ini di padang gurun gak bisa milih. Because life is difficult and that is a great truth. Hidup ini memang susah. Ini adalah fakta kebenaran. Dan salah satu kebenaran yang luar biasa yang kita mesti tahu. Ini adalah a great truth because once we truly see this as a truth. Akan menjadi kebenaran yang luar biasa kalau Anda bisa kebuka matanya dan lihat ini yang benar. Nah, and if you can see it as truth that life is difficult, you will transcend it. Anda akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Your life will have a new meaning. You have a new life with God. Once we truly know that life is difficult, sekali kita tahu hidup ini memang sulit. Once we truly understand and accept it, kemudian ngerti dan nerima dan peluk. Then life is no longer difficult. Memang udah jalurnya begitu kok, tracknya udah begitu, ya terima aja. Because once it is accepted, the fact that life is difficult and it no longer matters. Nggak ada isu lagi. Kita nggak panik-panik lagi, nggak parno. We accept it. That's why every day kita bangun pagi kita bisa ucap syukur sama Tuhan. And I say, oh, who can I bless this morning, today? And thank you Lord for another day. Selama matahari masih bersinar, masih fajar masih menyingsing. I have another day. Even though lingkungan kita nggak enak dan nggak gampang. And orang-orang sekitar kita tidak semuanya cocok sama kita. But who wants to be your copycat anyway? Bukankah kita unik semuanya? Nah, mayoritas orang itu banyak yang tidak bertumbuh dewasa rohaninya. There's no spiritual growth because mereka menganggap hidup ini kan dalam Tuhan sebagai anak Allah, dicintai Allah, ditebus oleh darah Yesus, diampuni. Maksudnya gampang dong. Mestinya Tuhan itu memudahkan hidup kita. No. Life, orang-orang yang ngomong seperti ini, mereka ngomong kayak gini nih, life was generally easy. As if life should be easy. Gara-gara ikut Tuhan, Allah berkati kita, Allah mencintai kita, kita biji mata Allah, maka otomatis otak kita menerjemahkan, life should be easy. Wrong thinking. Salah saudara, teritori tempat kita tinggal, doesn't make it easy. Terimalah bahwa kita itu hidup di dunia dengan sistem yang rusak karena dosa. And Anda dari rusak mesti dibetulin dulu. Saya mesti dibetulin dulu sama Tuhan. Kalau saya betul dan diperbaiki, being restored, dipulihkan seperti aslinya, serupa gambar rupa Tuhan lagi, then I can help other people.
Makanya saya setuju di Joyce Meyer selalu ngomong, dia joking mengenai masa lampaunya dia yang mengerikan sekali sih. Well, from the mess I was in, now I become the message for the world. Enak ya dengarnya, dari hidup yang berantakan semuanya, sekarang saya menjadi pemberitaan yang indah. Now, how do you want your life story to become di tengah-tengah kesulitan ini? Okay, so accept it. Life is a series of problem. Hidup ini adalah serial problem. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gini, ini belum kelar muncul ini belum kelar muncul yang ini. Aduh, kepala gue botak nih rasanya kayak begini ya. Bertumpuk-tumpuk nih problem. But today, we just embrace it. Well, life is a series of problem. Selama Anda ketemu manusia, it will be a problem. Saya bagikan kan. Anda pernah lihat orang yang suka diving tuh ke lautan samudra yang dalam. Itu kan bagus sekali kan pemandangannya ya. Suka nonton National Geography ya. Saya tuh mikir, situ ada ikan paus. Bahkan kemarin saya nonton di sosmed itu ada seorang wanita diver. Dia itu pernah membantu satu ikan hiu yang bebasin dia punya mulut yang lebar itu penuh sama besi-besi kail-kail dari fisherman. Nah, ini diver, dia bisa berani sekali, dia bisa pegang mulutnya dielus-elus, dibuka, dilepasin tuh jangkar-jangkarnya. Kemudian beberapa saat kemudian dia nyemplung lagi, dia dive lagi. Ini hiu datangin dia, yang pernah dibersihin mulutnya. The female shark was so tame, jinak sekali sampai cium-ciuman di mulut yang lebarnya 1/2 meter kali itu sama si divernya. So jinak, dia punya memory loh. Nah, saya nggak mau bicara mengenai sifatnya shark ya. Itu ada ikan segede-gede hiu, paus, kura-kura, stingray, all kind of fish, all kind of anemone. Anda kan tahu kan, mereka makan pasti buang air besar dong. Ada kotorannya. Kok nggak ada polusi ya di lautan itu? Kok bersih terus? Bahkan lebih jernih di bawah daripada di permukaan di atas. Tapi yang di permukaan laut di atas, siapa yang bikin polusi? Itu plastik kresek, itu botol-botol air minum plastik. Yang ngerusak siapa? Manusia. Tapi flora fauna tidak merusak sama sekali. Nggak rusak diri, nggak rusak sesama. Life is full in the sea, in the ocean. So what's wrong with us? Nah ini makanya misinya Yesus untuk kita manusia, bukan ciptaan yang lain. Bab kita dipanggil di Kejadian 2:15 to be the manager, caretaker of the whole world. Semuanya. Dan kita bisa nikmati hasilnya kok for free. The Kejadian 2:16 itu perintah Tuhan. So kalau Anda mengeluh, Anda yang bikin problem, kita ini yang bikin masalah. Because of the sin that we have. Jiwa kita rusak saudara-saudara. Cara berpikir kita jauh dari Tuhan. Sampai mesti dirajut ulang. Sampai Allah berkata di Yesaya 55, balik lu pada aku, bertobat. Karena ada bagaimana aku berpikir sama kamu berpikir beda loh. Setingginya langit dari bumi, demikian tingginya pikiranku. Jadi kita mesti adjusting dan realigning our mindset supaya kita bisa ngertiin Tuhan dan bisa setara dengan Tuhan, bisa direstorasi kembali serupa gambar rupa Allah. So kalau kita ngalami ujian ini, Tuhan pakai ujian-ujian ini untuk memurnikan kita, untuk dewasakan kita, kuatkan kita, teguhkan kita. 1 Petrus 5 ayat 10 ngomong gitu. Makanya jangan menggerutu, jangan mengomel, jangan mengeluh. Do we want to moan about life's difficulties or solve them? Kita mau ngomel atau kita mau selesaikan? Do we want to reach our children to solve them? Nah, saya mau kasih tahu pada Anda. Kenapa kok saya masukin kata children to solve them? Kok anak-anak diikutin? Soalnya gini, kalau orang tua ngalami kesulitan, dan caranya si orang tua menghadapi kesulitan itu dengan cara menghadap ke Tuhan, cari sumbernya ya saudara. Mazmur 27 ayat 1-4 pegang. Allah itu luar biasa, Allah itu besar luar biasa, somewhere di sini ada ayatnya saya masukin ya. Nah, jangan moaning, jangan komplain, because your children are watching you. Nah, saya belajar dari Scott Peck ini begini.
Kalau mau melatih orang to have spiritual growth, okay, melalui life problem ini, the way to do it is like this. Dia kasih contoh. Suatu hari ada seorang pegawai, seorang wanita kerja di kantor. Somehow dia tuh punya problem selalu procrastinate, selalu ngundur-ngundurin. Kalau dikasih kerjaan penyelesaiannya lama sekali gitu loh. Ditunda-tunda melulu. Jadi kalau bosnya tanya, supervisornya tanya, mana hasilnya, mana laporannya, selalu tertunda. Ternyata dia pergi ke psikiater. And then psikiaternya ngomong gini deh, saya mau tes kamu ya. Dia mau dites supaya dia ngerti dirinya dia. Kenapa kok dia mau quit the job? Sebab dia punya problem sama atasan gara-gara ternyata dia kan nunda-nunda penyelesaian kerjaannya. So the psikiater mau ngasih tahu ke dia, why do you always procrastinate? Kalau saya belajar dari John Bevere, procrastination is disobedient. Menunda mentaati Tuhan adalah ketidaktaatan. And that's rebellion. Itu pemberontakan. And we sin, upah dosa maut. So, saya belajar dari Scott Peck. And dia tanya, dia datang, orang ini dites. Dia bilang, kamu suka makan kue gak? Do you like cake? Oh yes, I do like cake. Nah, tiba-tiba dari muka sedih jadi ada pengharapan gitu, senang ceria gitu. Terus kalau kamu makan cake, kamu makan krimnya dulu, frostingnya dulu, atau makan cake-nya dulu? Tentu frostingnya. Saya suka krimnya, saya suka all the icing. Dia ngomongnya saya berapi-api loh, hanya ngomong icing cake, you know. Oke. Terus dia bilang, kenapa kamu gak makan cake-nya dulu? Cepat kenyang dan rasanya seret. Kalau yang atasnya kan enak, manis, soft, melt in my mouth, bikin saya itu sampai sedap katanya. Sekarang kamu coba, when you eat the cake first, the frosting later. Terus dia ngomong gitu, kenapa saya minta kamu begitu? Supaya kamu gak procrastinate. Kamu tuh orang yang gak suka ngurusin yang berat dulu. Yang kamu gak gitu suka, yang kamu gak excited about, you put that aside. Terus kamu makan yang enak-enak dulu. Don't do that. You play later, you pay now first. Nanti playnya enak. Jadi makan dulu cake-nya. The frosting will be at the end of the day. You have a good life. Dan semua kerjaannya kelar. Ternyata anak-anak kecil yang dari kecil kalau bikin PR, sambil abis itu dia mau naik sepeda, mau nonton TV, mau makan es krim, mau main sama temen-temennya, mau main game lah, everything. Orang tua dan guru yang mengajarkan, selalu anak-anak ini diajarkan lihat dulu problem mana yang kamu gak suka. Soal-soal mana yang kamu gak suka. Itu dulu yang di-attend. Jangan yang gampang dulu. Kalau kamu selesaikan yang gampang dulu, nanti yang susah diakhiri, you end the day frustrated. Kamu akan mengakhiri harimu setengah mati. Kenapa? Banyak soal-soal yang belum terselesaikan dan terlalu sulit. Dan udah kepanjangan waktunya, udah habis excitementnya, habis adrenalinnya, habis tenaganya. Dan ternyata orang tua yang membiarkan anak cari yang gampangnya dulu, PR-nya yang susah belakangan, terus belum kelar yang susah, udah nonton TV dulu jamnya, udah main game dulu. They will grow up mentally not strong. They will grow up tidak bisa menghadapi hidup ini dan maunya santai aja. And ini problem yang akan menjadi fatal nanti waktu dia menjadi adult, bahkan waktu jadi dewasa. So delay gratification. Waktu kita menghadapi padang gurun, delay gratification. Tunda hidup nyaman. Solve the problem dulu, jangan komplain dulu. Don't moan, but solve the problem. Okay? So saya belajar kalau bikin soal jangan cari yang gampang-gampang biar cepat kelar. Because the difficult one will take a lot of time. Karena kita udah lesu bagian itu, udah lemes. Enaknya excitementnya udah hilang. Let the excitement be high when we solve the problem. Okay? Let there be. Nah untuk ini butuh disiplin. Kita nggak langsung ujian kayak begini mendadak, enggak. Pasti kita pernah live test. Mulai dari disiplin di rumah, disiplin kamar, disiplin mandi, disiplin beresin lemari. Anak-anak udah dilatih dari kecil. Okay? Disiplin bikin PR, disiplin jam makan di meja makan sama keluarga. All are a training ground.
untuk nanti kita dewasa with spiritual growth, with maturity dan cepat belajarnya gitu loh. Oke. Disiplin itu adalah a basic set tool. Ini alatnya adalah disiplin. Anda mau bikin, saya ganti kata disiplin dengan habit supaya lebih enak ngomongnya. The power of habit. Tapi nggak bisa bikin habit baru kalau nggak disiplin dulu. Still the beginning you have to be disciplined. Mau nggak mau itu daging meronta-ronta, nggak suka. But if you focus on the goal, the discipline, Anda termotivasi untuk mendisiplin. The first month is a hard discipline. Setelah itu it become a kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi kehidupan. Dari kehidupan menjadi your character. And that's what we want. Jadi tanpa ada disiplin gak ada problem bisa diselesaikan. Udah itu rumusnya. Yang Anda mesti pegang dari gedein anak, cara didik anak, cara mendisiplin diri untuk professional, personal development, untuk pengembangan diri. Itu juga mesti disiplin. Sampai lama-lama udah jadi kebiasaan. And nobody need to push you, force you. You just do it. And you enjoy it. Karena ada hasilnya. Nah, sama tuh minggu lalu saya bagikan. Hidup berdiam, abiding in God, remaining in God is a discipline. Sebab kita mesti lihat diri kita sebagai ranting pohon anggur. Yesus pokok anggurnya. Allah Bapa pemilik perkebunan anggurnya. Of course setiap pohon dia mau ada buahnya. Dan tidak ada buah pohon anggur yang tidak ditanam dengan trellis. Atau bahasa Indonesia tralis. Itu rangka besi tempat merambat. Tujuannya si pohon anggur dirambatin gak liar di tanah supaya buahnya maksimum. Dan tanamannya gampang dibersihin. Purging is painful. This week the land is purging month. Ini adalah bulan pembersihan. Karena semakin ditrim pohonnya semakin lebat buahnya. Oh saya udah nonton tuh pohonnya lemon cuinya Oma, mami saya. Lebat banget, nggak ada sehari nggak pakai buah, berbuah sampai kelebih-lebihan. Oke, kayak di Jakarta kita nggak bikin orange juice pakai lemon cuy, itu buat dabu-dabu lilam itu. Itu buat makan ikan. Tapi kalau di Manado kan dibikin minuman ya, pakai es batu. Kalau di Singapura namanya calamansi. So to remain in God, abide in Jesus. Dan Jesus abide in us, the word abide in us, we abide in the word. Supaya kita berbuah dan buahnya tetap artinya dari generasi ke generasi, dekade ke dekade ada buahnya terus. It takes a while to grow. Itu menjadi ranting yang berbuah kayak gitu. Mesti berakar kencang di pokoknya, Yesus Kristus. Itu disiplin. Kalau nggak bisa jadi kebiasaan. So, apa yang membuat hidup ini sulit? Apa yang bikin itu sulit? Biasanya kan kita begini ya, das. Selalu ada kambing hitam tuh. Dulu ada orang nasihatin saya, hati-hati ya kalau nuding-nuding orang, Ibu Jari juga nuding kamu. Whatever you tuding ke orang, apply to you. Makanya kita mesti jadi teladan aja. Bagian yang sulit di masa kesulitan ini, di masa wilderness ini, di masa ujian ini, adalah mengkonfrontasi problemnya. Ngadepin problemnya dan terima memang aku ada problem. Memang aku ngalami kesulitan. Kalau Anda nggak terima itu, it will be painful. Anda mau bilang, enggak, itu bukan urusan gue, nggak ada urusan sama gue, nggak bisa. You are the one who face it. Proses mengkonfrontasi problemnya menyakitkan. Demikian pula proses nyelesain problem, nyakitin. Nah mayoritas yang saya pelajari adalah waktu kita menghadapi problem ini yang keluar dari diri kita. Anda tahu kan? Itu emosi negatif semua loh. Sekudus-kudusnya kita jadi pendeta nih. Sekudus-kudus sesucinya kita sebagai guru Bible study. I'm not clean yet. Saya bejana yang masih dibersihin. Purging time is every day. Daud aja orang yang punya hati berkenan sama Tuhan berkata. Mazmur 26 ayat 1, Mazmur 139 ayat 27, 26-27 kalau gak salah. Tuhan murnikan hatiku. Kalau kau lihat ada yang gak benar di aku, tunjukin pada aku. Kembalikan aku ke jalan yang benar. Berarti kan kita sangat, iman kita flagging nih. Bisa goyah. And then he said like this, Mazmur 19 very touching for me. Dia berkata, aduh jangan biarin aku berdosa dengan lidahku dong.
aduh jaga lidahku Tuhan. Berarti manusia gak bisa kontrol diri loh. Because we are sheep. Sheep itu gak berdaya. Hewan tak berdaya, tak kurang pengertian. And Tuhan ngeliat kita domba. Mau Anda pinternya kayak apa? Tuhan lihat kita domba. You don't know nothing. And you cannot do anything without me. Tanpa aku, di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Itu fakta yang kita mesti terima yang gak enak. Yo, emosi negatifnya apa yang ada di dalam kita. And you have to listen. Nah kalau ini keluar emosi gini, dengerin and catat. Satu, ada frustrasi? Yes. Ada suara sedih. Aduh, gue sama ini orang jadi sedih nih gue. You know, you don't like a broken relationship, right? Tapi semua ini problem akan menyangkut orang lain. Kayak tadi perempuan yang saya saksikan, problemnya sama bosnya dia. You know, you go to office, you can fight dari situ. Karena Anda selalu menunda. Karena ternyata gak suka perkara yang susah. Tanggung jawab yang berat disingkirin dulu, maunya main-main. No, you pay now, play later. Okay? So frustrasi, sedih, rasa salah, rasa guilty, marah, cemas, putus asa, duka, lonely, rasa nyesel, you regret about it, takut, gelisah, campur aduk ini semuanya. Kalau sampai ini keluar, what will you do? Anda mau ngapain? Quit on you? Nyerah pada dirimu sendiri? Nyerah sama orang lain yang Anda berhubungan? Are you gonna do that? Nah, saya tulis ini ya. Jika umat Tuhan menerima dan mengakui dan memeluk emosi-emosi yang gak sehat ini saya kutip dari The Cry of the Soul, tapi terjemahan ala Indri. Kalau saya mau terima dan mengakui dan peluk emosi-emosi yang gak sehat ini, bahwa itu ada di saya, kemudian saya bawa ke hadapan Tuhan, sumber hidupku, ingat ya, Ibrani 12 tadi, the message version, dan saya serahkan kepada dia, which yang dia nanti-nanti, maka kita akan alami kehadiran Tuhan berupa damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan enteng dan leganya gak keluar di dalam diri kita. So, Anda gak akan berhenti marah-marah. Dulu saya gak tahu marah-marah itu salah, gak enak, udah ketagihan, udah kebiasaan. But now, gak enak marah-marah. Itu kayak banyak orang sekitar kita yang luka gara-gara saya. Dan saya melukai, dan saya dilukai balik. And that's what happened. Waktu saya dilukai balik dan I sit down and I mirror myself. Saya do a lot of self-reflection, caranya gimana? Saya diem, belajar dengerin emosi saya. Masih ada ngamuk gak nih? Kesel gak nih? Muncul nama-nama, muncul ini. Wah berontak-berontak, gelisah, duduk aja gak bisa tenang kok. But if you accept it, Anda manusia, kata penulis The Cry of the Soul. Be human, accept it. Yesus juga waktu jadi manusia menerima ketakutannya, putus asanya, keresahannya, cemasnya, takut tuh dia ke kayu salib. Takut dia terima, nangis 3 jam, doanya aja 3 jam. Kalau Yesus proses, kita mesti proses. So, Mr. Scott Peck berkata seperti ini. Problem akan memanggil keluar atau ngeluarin dari dalam kita courage and wisdom. Courage itu kalau bahasa Indonesia, discourage itu namanya tidak tawar hati. Berarti courageous artinya orang yang tidak tawar hati kan. Right? Orang yang tidak sama sekali tawar hati. Courage and wisdom itu apa sih? Courage itu saya belajari, ada takut di kita. Waktu konfrontasi problem itu kita hadapi, kita lihat diri kita kok masih kotor kayak begini, jelek, negatif emosinya. Sakit nerimanya. Ngaku jeleknya kita tuh sakit, memang sakit. Tapi kita terima, kita peluk, kita gak nyangkal. Terus kita hadapi, cuman kita lihatnya dengan pandangan tidak miring kemana-mana. Tetap menuju kepada Yesus. Dan lihat Yesus lakukannya gimana. Sambil berjalan lewati dan perasaan takut dan gak enak itu. Di situ courage muncul dan hikmat muncul. Indeed, they create our courage and our wisdom. Ini beda sama bravery. Beda sama being bold, being brave. Ini beda. Okay? Courage is kita bisa gak tawar hati di tengah ketakutan, lembah kekelaman. Seperti Daud katakan, kau bersama aku. Membimbing aku berjalan melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut. I'm not
aku tidak tawar hati. Because you are with me. Nah, ini courage, itu akibat ketakutan yang disertai hadirat Tuhan, membuat kita taati Tuhan, menjadi orang yang tidak tawar hati di tengah bencana. So di tengah PSBB ini, Anda gak parno, Anda gak panik, Anda gak stres. Di tengah kekurangan ekonomi, karena gaji dipotong, atau dikena PHK, whatever it is. You are still at peace, your faith is tested, sampai Anda bisa berkata, kalaupun apa yang terjadi, my heart is at peace karena aku udah pernah lulus beberapa kali ujian, krisis-krisis yang kulewati. Dari sakit fisik, sakit ekonomi, sakit di gedung di gereja saya, melalui kepemimpinan saya yang salah, goncangan apapun, and I'm coming out at peace with God, and I have the peace. Because faith yang tidak diuji, faith yang gak bisa dipercaya. Make your faith trustworthy during this time. Okay? Be courageous. Nah, Scott Peck berkata seperti ini. It is through pain of confronting and resolving problem that we learn. Melalui mengalami penderitaan, sakit hati, kecewa yang kita hadapi karena mesti konfrontasi isunya, dan kita mesti selesaikan lagi, ketemu orangnya dan selesaikan problemnya. There we learn. Di situ kita jadi pembelajar, mengenal Tuhan, ngerti jalannya Tuhan. That's how people grow up in the Lord. And Benjamin Franklin berkata seperti ini, those that hurts, they will become my instruction. Apapun yang nyakitin kita akan menjadi petunjuk bagi hidup kita. Satu lagi yang bagus, ini saya kutip semuanya ya. It is for this reason that wise people learn not to dread but actually welcome problem. And actually to welcome the pain of problem. Ada dua yang kita welcome ya. Problemnya, ada problem gini-gini, oke. Saya dengerin problemnya apa. Yang kedua, pas didengerin, ini bisa bahaya, ini mengerikan, ini menyedihkan, menyakitkan. Go through that pain in your emotion. Jangan disangkal. Cara nyangkalnya gimana? Lari ke obat-obatan, kasih obat tidur. Gue mau tidur. Minum obat penenang, tidur langsung. Thinking waktu bangun semuanya akan hilang. Gak bisa, saudara-saudara. Oke. Anda tidak akan keluar dari masalah itu dengan minum obat tidur, obat penenang, makan-makan, nonton-nonton, belanja-belanja, shopping-shopping, injeksi dengan aktivitas di luar. Anda tidak keluar jadi orang bijaksana. Tapi Anda jadi orang yang problem mental. Karena waktu kita ketakutan dalam menghadapi sakitnya, kita kabur, kita cari jalan keluar. Kita gak bisa bertumbuh bijaksana jika kita menghindari masalah. Karena takut menghadapi, perih, sakit. Akibatnya kita hidup dalam self-denial. Penyangkalan diri. Efeknya apa efeknya? Satu, yaitu kayak tadi yang kesaksian saya berikan. Orangnya menjadi prokrastinasi. Sukanya kalau udah masalah disingkirin dulu, ditunda-tunda. Sampai mengharapkan suatu hari masalahnya bisa berhenti sendiri. Sampai lebaran kodok gak akan berhenti. Oke, kodok kan gak lebaran saudara. Kita ignore the problem. Abaikan the problem. 3, kita lupain aja. Kita anggap pura-pura masalahnya gak pernah ada. Kita tinggal tidur, main game. Kita abaikan masalahnya. Bahkan ambil obat penenang untuk matiin rasa sakitnya supaya kita bisa lupain. Supaya gak sakitnya gak usah dilewatin. Nah, kalau Anda gak hadapi head on. Nah, sebagai penutup ya. Kalau Anda gak hadapi head on, gak confront face to face. Oke, ini bukan milik orang kolerik aja bisa menghadapi head on. Everybody should have it. Because you are with God. Karena ada Yesus menyertai kalian. Kenapa mesti head on? Why? Because we attempt, kalau kita gak head on, kita keluar, menghindar. Kita itu sedang berupaya untuk get out. Keluar dari masalah, keluar dari ngalami taste that pain, suffering itu. Akibatnya your faith doesn't grow. And Anda akan mengalami problem mental. Orang yang sakit gangguan jiwa adalah orang yang gak berani menghadapi, melewati rasa perih sakit hatinya itu loh. Sampai nangis, ya udah kalau udah nangis, jangan panggil nama Tuhan. Mazmur 27 ayat 4, don't run away from your problem, tapi run to the problem with Jesus.
Jangan kabur dari problem, tapi hadapi problem itu cuman lari ke sumber kita, ke Yesus. Cry to Him. Dia pembelamu. Dia yang berperang bersama Anda. Peperangan itu selalu milik Tuhan. Oke, so saya mau catat ini supaya Anda catat ini nih, supaya Anda ngerti kenapa orang bisa mengalami stres, depresi, bipolar, and all that. Kecenderungan menghindari problem and the emotional suffering inherent in them, dan juga ada penderitaan secara emosional ya kalau kena problem, adalah dasar primer, dasar utama untuk gangguan penyakit mental. So jangan hindari problem itu. Anda mesti hadapi. Anda mesti datangi tapi bersama Tuhan. So kuncinya apa? Solitude and silence and scripture and Sabbath is the way to go. That's how you come to the source. And Yesus selalu begini tangannya. Come. Dan dia akan siap memeluk Anda. And Anda akan kalau ngomong dikasih semua perasaan takut. Perasaan-perasaan itu loh yang gak enak dikasih ke Tuhan. Give it to Him. Dia ganti dukamu dengan tarian. Dia ganti ratapanmu dengan nyanyian. So change your mourning into dancing. So saudara-saudara sekalian, di musim ini banyak sekali. Kita semua ngalamin, kita lagi di tengah-tengah ini kok. So I want to encourage you. Jangan ignore datangnya Tuhan. He's waiting for you. Jangan lagi ngomong Tuhan menanti kita atau kita menanti Tuhan. Tuhan yang nanti kita. Kapan datang ke aku? I will bless you. I will take care of your problem. Okay? So you can have new experience with God, new life, otoritas baru kayak Yesus keluar dari padang gurun dengan kuasa penuh Roh Kudus. Masuk dengan otoritas, keluar dengan power. Nah, nanti langsung berhadapan sama orang yang iri. Yesus kan dihadapi sama saudara-saudara yang iri. Siapa ini kan anaknya Yusuf? Belagu amat sih. Punya kuasa dari mana tuh? And see how Jesus faced this. Fantastic. Itu buat Sabtu aja ya. Jam 12 siang kita lanjutkan lagi. Kita doa ya. So Lord Jesus, aku berdoa agar pengalaman ini berjalan dengan Immanuel. Allah menyertai kita. Menjadi pengalaman realita bagi setiap anak-anakmu, hamba-hambamu di seluruh Indonesia yang bergabung di Bible Study hari ini. Aku berdoa mereka keluar menjadi orang yang lebih luar biasa dengan manusia, batin manusia roh yang kuat dan jiwa yang direstorasi. They're not gonna come out poor and sick and in pain, tapi keluar lebih dari pemenang. So Lord, I thank you for your company. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Okay. Thank you so much untuk perhatian Anda semuanya. We like to encourage you supaya Anda bisa tidak nyerah. You're not alone. We are here to support you. Dan saya percaya Anda semua akan bisa keluar bersama-sama merayakan. Kalau misalnya John Maxwell berkata seperti ini nih. Pemimpin itu kalau mengalami kemenangan nggak menang sendiri. Menangnya satu grup, satu kelompok dengan timnya. Okay, tidak jalan sendiri tapi satu grup. Nah, so let's win the race together with me and all the team di Bible Study ini. Okay? Sampai jumpa hari Sabtu jam 12 siang. And God bless you from all of us here. Bye.